Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'du. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia. Saya akan menjelaskan tentang mengenal diri menggapai ilahi. Sejak puluhan tahun lalu, University of Oklahoma mengatakan betapa pentingnya untuk mengenal diri. Dalam sebuah penelitian yang bernama Sport Rising Leader dikatakan, bagaimana kita mengendarai calon-calon pemimpin yang nantinya akan menjadi seorang pemimpin yang sukses. Ternyata mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin yang sukses adalah mereka yang mampu mengenal diri sejak dini. Diri, self, ego, dalam bahasa Arab disebut dengan nafs. Satu diri, satu nafs. Dua diri, nafsani. Jamaknya adalah anfus, yang terdiri dari diri. Di dalam Al-Quran dikatakan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu diri kecuali sebatas kemampuannya. Sayangnya, ketika nafs diartikan ke dalam bahasa Indonesia, agak meleset, agak miss. Arti nafs ke dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hal-hal yang buruk, sebagai hasrat jahat. Contohnya, ketika kita berada di basement Usuluddin, dikatakan, ih, kok lo nafsu banget sih ngeliat gue? Biasanya kita mendengar kata-kata seperti itu. Nafs diartikan di dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu hasrat buruk atau hasrat yang jelek, dorongan untuk berbuat jelek. Padahal diri atau nafs itu berarti diri, jiwa atau self. Di dalam hadis dikatakan, Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mampu mengenal Tuhan. Dapat diartikan bahwa diri manusia bukanlah diri basariahnya ini. Apabila kita mengatakan bahwa diri manusia adalah diri basariahnya ini, apa bedanya kita dengan binatang? Lihat binatang. Para binatang makan dan minum, merokok. Ada pula sebagian dari para binatang yang sekarang sudah bisa berjalan, mengetik di komputer, menulis dengan tangan. Lalu apa bedanya manusia dengan binatang? Itu pertanyaan. Saya tidak setuju apabila dikatakan bahwa manusia adalah al-hayawanun natik, hewan yang berpikir. Apa jadinya diri manusia apabila manusia itu dikatakan sebagai hewan? Dikatakan sebagian dari kita, dari teori Charles Darwin, manusia berasal dari binatang. Apakah Anda, para hadirin, setuju bahwa manusia berasal dari binatang? Hasil evolusi dari binatang. Maka apabila para ibu-ibu mempunyai suami yang bulunya lebat, jangan bangga. Para suami, para lelaki jangan bangga bila memiliki bulu yang lebat. Berarti mereka adalah hasil evolusi dari binatang yang belum tercapai. Belum tercapainya proses evolusi yang sempurna. Makna nafs di dalam Al-Quran disebutkan di dalam beberapa ayat. Salah satunya di dalam surat 59 ayat 18. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqut. Hendaknya setiap nafs, setiap diri mencermati apa yang telah terjadi untuk hari esok. Begitu pula dikatakan di dalam surat 39 ayat 6. Khalaqakum min nafsin wahidah. Dia telah menciptakan kamu dari nafs, dari diri yang satu. Di dalam surat 14 ayat 75. Balil insanu alal nafsihi basirah. Bahkan insan itu terhadap dirinya, terhadap nafsnya sendiri sangat mengetahui. Di dalam surat 29 ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri akan merasakan kematian. Jadi diri atau nafs yang hakiki itu bukan diri basariyah. Bukan apa yang terlihat di dalam mata kepala kita. Bukan diri biologis ini. Apa yang disebut manusia? Kenapa saya mengatakan bahwa manusia itu bukan tubuh biologisnya? Di dalam surat Al-Insan ayat 1.
Hal ata ilal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkur. Telah datang pada diri manusia suatu masa dari waktu di mana ia belum diketahui. Pertanyaannya adalah, apakah waktu itu pernah tidak ada? Waktu itu pernah tidak ada. Coba tanyakan kepada para ahli fisika. Waktu. Adanya waktu karena adanya perpindahan ruang, adanya gerak perpindahan ruang. Adanya perpindahan ruang karena adanya ruang itu sendiri. Adanya ruang atau tempat karena adanya benda atau materi. Sebelum adanya benda atau materi, sebelum adanya langit dan bumi, sebelum diciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, manusia telah diciptakan. Manusia yang berbentuk ruh, manusia yang belum bisa disebut apa yang disebut itu manusia. Jadi waktu itu pernah tidak ada. Sebelum adanya waktu, sebelum adanya gerak perpindahan ruang, sebelum adanya ruang dan sebelum adanya materi, manusia yang berbentuk ruh itu telah diciptakan. Diciptakan di alam laut bersandingan dengan sang ilahi. Diciptakan dari satu nur, dari satu cahaya, yaitu Nur Muhammad. Selanjutnya, apa tugas manusia di muka bumi? Bagaimana manusia bisa berinteraksi dengan Tuhannya? Itu akan kita bahas selanjutnya. Manusia berinteraksi dengan Tuhannya sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Sesungguhnya Allah berinteraksi dengan manusia melalui kolbunya. Kolbu ada 2. Ada kolbu jismani dan ada kolbu ruhani. Kolbu jismani seperti apa yang kita dengar dari Nabi SAW. Nabi bersabda, Inna fi jasadil insani mudghah, iza soluhat jasadu kulluhu, wa iza fasadat jasadu kulluhu. Sesungguhnya di dalam diri seorang manusia, di dalam tubuh seorang manusia, itu terdapat segumpal daging. Di mana daging itu sehat, maka seluruh tubuhnya akan sehat. Tapi di mana segumpal daging itu rusak, maka akan sakit pula seluruh tubuhnya. Itu yang disebut dengan kolbu. Allah wahiyal kolbu. Orang Arab tahu benar tentang kolbu tersebut, tentang kolbu jismani tersebut. Kolbu yang dimaksud adalah jantung. Inti dari jismani, inti dari tubuh biologis manusia adalah jantung. Di mana jantung itu sehat, maka akan sehat pula seluruh tubuhnya. Tapi apabila jantung itu sakit, maka akan sakit pula seluruh tubuhnya. Terkadang para alim ulama salah dalam mendefinisikan kolbu. Kolbu itu bukan hanya ada di dalam kolbu jismani yang berada di dalam tubuh biologis manusia, atau yang sering disebut dengan jantung. Tapi kolbu juga ada sebagai kolbu ruhani. Inti dari ruh manusia, inti keruhanian adalah kolbu. Di dalam hadis lain dikatakan, Innal mu'minina iza aznaba kanat nuqtatus sauda fi qalbi. Apabila seorang muslim melakukan suatu dosa, maka akan timbul bercak hitam di dalam kolbunya. Mari kita tanyakan kepada dokter yang sering membedah orang-orang yang sudah mati, yang sering membedah, mengeluarkan, memasukkan jantung kepada orang yang mati. Tanyakan kepada mereka, Dok, apakah ada jantung orang yang dokter operasi itu berwarna hitam, yang terdapat bercak-bercak hitam di dalam kolbunya, di dalam jantungnya? Ah, tidak. Tentu tidak, kata dokter. Jantung alim, seorang alim ulama, jantung seorang penjahat, itu akan sama. Tidak ada yang berbeda. Jadi, apakah Nabi berbohong tentang jantung, tentang kolbu? Tidak. Jantung yang dimaksud, kolbu yang dimaksud oleh Nabi adalah kolbu ruhani. Inti daripada ruh, yang mana kolbu itu terdapat di dalam dada. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan, antara kolbu ruhani dan kolbu jismani itu saling berdekatan. Karena mahalnya, karena makomnya sama-sama berada di dalam dada. Apabila kolbu jismani yang disebut dengan jantung itu ada di dalam dada sebelah kiri, maka kolbu ruhani pun berada di sebelah kiri.
Kolbu telah ditanamkan di dalam ruh sebelum ruh itu diturunkan ke tubuh biologis manusia. Kolbu mempunyai beberapa engine penggerak. Ibaratkan mesin, ibaratkan mobil. Kolbu itu adalah mesinnya, penggerak. Maka kolbu mempunyai beberapa engine. Yang pertama adalah asyuur, kesadaran. Manusia mempunyai kesadaran, bisa mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sopan, yang santun, mana yang buruk, mana yang bajingan, mana yang bisa disebut ini baik, etika yang baik, mana yang disebut ini yang kurang ajar. Asyuur. Di dalam kolbu juga terdapat engine al-aqlu, kecerdasan, kemampuan intelektual. Bagaimana caranya manusia untuk mengetahui mana yang bisa dimanfaatkan, mana yang bisa dirusak, mana yang bisa diambil manfaatnya, mana yang bisa ditinggalkan kerusakannya. Sebagaimana dijelaskan tadi, bahwa kolbu mempunyai engine. Kolbu adalah inti dari ruh manusia. Ketika kita ingin berinteraksi dengan Sang Ilahi, ketika kita ingin berinteraksi dengan Tuhan, maka kita harus mempersiapkan kolbu kita. Apabila kolbu kita dipenuhi oleh hasrat jahat, oleh dorongan-dorongan jelek, tertutupi oleh dosa-dosa dan menghitamkan kolbu kita, maka bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Zat Allah yang Maha Suci? Zat Allah yang Maha Suci tidak akan bisa berinteraksi dengan sesuatu yang kotor. Maka sesuatu yang kotor itu harus dibersihkan agar bisa berinteraksi dengan Tuhan. Kolbu harus disucikan dengan berzikir. Likulli syai'in sifaun wa sifaul qalbi az-zikr. Segala sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih kolbu adalah dengan berzikir. Ketika kolbu sudah bersih, dibersihkan oleh zikir, dibersihkan dari berbagai macam dosa, dari hasrat-hasrat buruk, dengki, ria, ujub, takabur, kesombongan, dan lain sebagainya. Maka kolbu yang bersih ini, tubuh ruhani, ruh manusia akan mampu berinteraksi dengan Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam surat An-Nur, Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Sesungguhnya Allah berinteraksi dengan manusia melalui perantara kolbunya. Ruh akan berinteraksi dengan Tuhannya melalui kolbunya yang suci. Maka zikir tidak hanya diucapkan sampai kepada lisan saja. Zikir harus ditembuskan kepada kolbu, agar kolbu bisa hidup, agar kolbu teraktifkan, agar kolbu bisa bersih dari macam dosa, dari berbagai penyakit hati yang menghalangi kita untuk berinteraksi dengan Tuhannya. Maka kalimat yang paling utama untuk diucapkan, untuk membersihkan kolbu adalah kalimat La ilaha illallah. Afdalu zikri fa'lam annahu La ilaha illallah. Kalimat ini adalah kalimat yang utama, yang paling utama dari kalimat yang utama lainnya. Kalimat La ilaha illallah lebih utama dari kalimat Allahu Akbar, Subhanallah, dan Alhamdulillah. Bukan berarti kalimat-kalimat ini yang saya sebutkan tadi tidak utama, tidak agung. Tetapi kalimat tauhid ini yang La ilaha illallah itu adalah kalimat yang paling utama. Tapi harus diingat bahwa zikir tidak hanya sampai di lisan saja, harus ditembuskan kepada qalbu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditembuskan ke dalam qalbu untuk membersihkan qalbu dari berbagai macam dosa. Ketika qalbu sudah teraktifkan, maka qalbu itu akan berdetak. Jantung yang jismani itu akan berdetak, mempunyai letupan-letupan yang unik, letupan-letupan yang diiringi oleh asma Allah. Dalam asma Allah, ketika qalbu jismani dan qalbu rohani itu beriringan menyebut nama Allah, maka bukan hanya qalbu rohani saja yang terkena dampak dari cahaya ilahi, tapi tubuh biologis manusia juga akan terkena dampak dari cahaya ilahi. Ketika qalbu jasmani dan qalbu ruhani mengingat nama Allah, maka cahaya Allah akan turun menerangi qalbu yang ruhani dan qalbu yang jasmani. Sehingga manusia yang memiliki tubuh biologis,
sistem saraf, hormon, dan imunnya akan terkena dampak daripada cahaya ilahi. Maka tidak heran bila seorang yang sering berzikir, mendawamkan zikir, baik yang terucapkan oleh lisan maupun yang diingatkan di dalam kalbu, itu mempunyai sesuatu yang unik. Dia mampu untuk mengatakan, untuk berinteraksi dengan orang, untuk melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Dia akan menjadi cerdas, mampu untuk memahami sesuatu yang sulit dipahami oleh orang lain. Jadi apabila kita mendawamkan zikir yang dilisankan, yang diucapkan di dalam zikir, yang diucapkan di dalam lisan, yaitu kalimat la ilaha illallah, dan diingatkan di dalam qalbu, maka orang itu akan menjadi cerdas, akhlaknya, budinya akan menjadi budi pekerti yang baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Kesimpulannya adalah apabila diri manusia itu ingin bersih, ingin berinteraksi dengan Tuhan, maka dawamkanlah zikir.